Ada 7 golongan dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada saat itu tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Lalu kemudian hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Ini jangan dipahami secara tekstual. Maksudnya menjaga diri dari riya. Karena beberapa sahabat Nabi bersedekah diketahui oleh sahabat yang lain. Contoh, ada sahabat yang bersedekah sumur kebun kurma beserta sumurnya sekalian. Bayraha, sumur Bayraha di tepi Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Di situ diriwayatkan, semua sahabat tahu. Begitu juga dengan ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan, kalau kamu berikan pinjaman untuk agama Allah, maka Allah melipat gandakannya. Maka dia berikan semua 600 batang pohon kurma. Itulah dia Abu Dihdah. Semua sahabat tahu. Begitu juga ketika ada sumur yang mesti dibeli, Bi'ru Raumah, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga semua veteran perang dari Badar diberikan santunan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya, beramal, dan diketahui amalnya. Jadi kalau mau beramal, silakan beramal. Saya nggak jadi beramal, Pak Ustaz, nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi beramal, riya. Jadi beramal biar dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu yang paling bagus bagaimana? Silakan beramal, jaga hati lillahi ta'ala, lawan bisikan-bisikan setan. Inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang terakhir, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sepi, sunyi, tengah malam, saat semua orang tidur lelap dengan kantuk mimpinya. Ada seorang hamba Allah yang melawan kantuknya, lalu kemudian dia mandi atau berwudu, dia sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat witir, habis itu dia berzikir, istighfar, habis itu dia berselawat, habis itu dia tahlil la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, menetes air matanya. Ainani la tamassuhumun nar, la yamassuhumun nar. Dua mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga dalam perang jihad fisabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang, matanya tak tidur-tidur berjaga, mata itu haram disentuh api neraka. Kalau kita belum sanggup, ada satu mata yang menyelamatkan kita. Ainun bakat, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut Sidratul Muntaha, takut titian Siratul Mustaqim, takut catatan amal Lauhil Mahfuz, takut semua. Jadi kalau kita masuk dalam salah satu golongan itu, imamun adil, pemimpin yang adil, masuk. Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah, masuk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid, masuk. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, masuk juga. Rajulun da'atum ra'atun dhata mansibin wa jamalin, seorang yang diajak melakukan zina oleh orang yang cantik, orang ganteng, ini akhafullah, masuk juga dia golongan ke itu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, bersedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminuh, masuk juga dia ke dalam orang tak riya. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu, berzikir dengan Allah sendirian, sepi sunyi, menetes air matanya. Masuk 7-7-nya, alhamdulillah. Saya cuma masuk 5 Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya mau cuma masuk 3, bagus. Masuk 2, masuk 1.
Belum ada sama sekali, jangan putus asa. Kita mulai dari sekarang. Jangan tunda, cepat.